Caca Tengker kini tengah menikmati profesi barunya sebagai seorang psikolog klinis dewasa. Memiliki banyak teori dan ilmu seputar parenting, ternyata Bunda Caca tidak menjadikannya sebagai tolak ukur dalam mengasuh anaknya, Bunda. Menurutnya, ilmu tersebut hanya akan berguna bila ia mengerti karakteristik anak-anaknya. Kalau misalkan jadi psikolog, memang dari dulu pendidikan aku di psikologi. Aku praktek baru-baru ini karena memang baru disumpah gitu. Sebelum-sebelumnya memang udah selalu diterapkan sih sebisa mungkin. Tapi balik lagi, semua teori atau semua pelajaran yang dipelajarin selama dulu masa studi dan segala macam, menurut aku tetap balikin lagi ke orang tuanya gitu, bahwa aku yang lebih ngerti pasnya untuk anak aku kayak gimana. Jadi nggak ada yang semuanya 100% by the book, dan aku juga memberi ruang untuk aku dan suami aku untuk bikin kesalahan. Ya nggak apa-apa juga gitu kalau kadang-kadang memang kita lagi capek, kadang-kadang kita bikin salah, kadang-kadang kita nggak by the book, walaupun kita tahu pakemnya kayak gimana. Yang penting aku sama Mas Bari selalu menekankan bahwa repair is always possible. Jadi kayak ya kadang-kadang kita buat kesalahan, kadang-kadang nggak sesuai sama textbook, tapi yang paling tahu kondisinya pada saat itu tetap kita sebagai orang tuanya dan tetap kita yang bertanggung jawab. Jadi pengaruhnya besar banget sebenarnya pendidikan aku, tapi nggak jadi tolak ukur itu aku pasti jadi orang yang sempurna, nggak juga. Bunda Caca juga mengungkapkan bahwa dirinya terus belajar untuk berproses menjadi orang tua yang baik. Terbiasa dibandingkan dengan kakak sejak kecil, Bunda Caca mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin melakukan hal tersebut pada kedua putrinya. Itu perlu proses buat aku sendiri ya, untuk tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu buat aku butuh memproses diri yang lumayan panjang, karena aku sendiri juga datang dari keluarga dua perempuan gitu. Aku paling deket sama kakak aku, udah pasti dari kecil kerjanya dibandingin terus gitu. Dan proses healing atau proses proses bertumbuh aku sebagai aku yang sekarang, itu juga salah satunya adalah memproses bahwa nggak semuanya itu harus dibandingkan, dan aku yang penting tahu aku tuh siapa sebelum aku membandingkan diri aku sendiri ke orang lain. Dan ternyata membandingkan diri sama orang lain itu nggak ada gunanya juga gitu. Jadi sekarang aku mencoba kayak yang aku lihat adalah yang dari sebelumnya sama yang sekarang udah lebih baik yang mana gitu. Jadi kalau misalkan anak aku ngelihat anak lain kayak gimana, oh ya udah, dia punya kelebihannya sendiri, anak aku punya kelebihan sendiri, bukan berarti harus dibandingkan. Tapi kalau misalkan memang ada tanda-tanda yang aku tahu dari pelajaran aku atau dari studi aku bahwa ini kayaknya tanda-tanda sesuatu yang harus ditelah lebih dalam, ada kemungkinan masalah ke depannya, aku lebih mikirin ke situnya daripada membandingkan sama anak lain. Karena kayaknya kasihan juga gitu ya, dari kecil udah dibebankan, diharuskan, diwajibkan jadi sesuatu yang belum tentu itu sebenarnya passion dia. Karena tujuan aku punya anak juga bukan buat membentuk orang baru yang aku inginkan gitu, tapi memang aku pengen kasih sayang aku ke anak aku. Jadi tujuannya dulu sih, baru dari situ aku bisa yakin bahwa ternyata membandingkan tuh nggak perlu loh. Bahkan anak pertama sama anak keduanya tuh nggak perlu dibandingkan. Yang penting lihat dia dari sebelumnya sama keesokannya, itu dia selalu berkembang dan selalu selalu ada kemajuan gitu sih. Wah, setuju banget nih Bun. Daripada membandingkan, hal yang lebih penting adalah anak-anak kita menunjukkan kemajuan. Semangat terus Bunda!